Saya barusan membeli salah satu bank di Bali. Di Bali. Jadi caranya cara Sun punya. Daerah dulu diembat. Nanti dari daerah baru kemudian kita berangkat ke. Tapi umpama kata Bilar pengen menjadi suami yang soleh, terus dia minta maaf dan dia lebih daripada kita di mata Allah, dia bisa lebih banyak daripada kita. Iya kan? Iya, kasih kesempatan lagi sama orang juga untuk memperbaiki diri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Detek Dudi. Teman-teman, ini kemarin namanya tentang Grab ya, tapi ramai juga tentang komentar Yusuf Mansur mengenai KDRT yang dilakukan oleh RB ya. Nah, ini yang jadi aneh, kenapa si RB ini kok dikait-kaitkan, dijodohkan gitu ke Wirda Mansur sama netizen. Tapi teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang itu, ini ada video penting ya teman-teman. Ini video penting, video lama juga. Coba ini menjadi video yang menurut saya nantinya akan menjadi bukti keterlibatan Yusuf Mansur pada pengumpulan investasi yang lain ya. Bukan cuma Hotel City, tapi kan ada Mulyavidi. Nah, kita lihat videonya teman-teman. Di sini Yusuf Mansur mengaku dia punya bank di Bali. Saya cari-cari datanya ternyata nggak ada. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Yusuf Mansur punya bank di Bali, tanda tanya. Oke, kita lihat ya. Siapa di antara ibu bapak yang punya tabungan di bank hari ini? Gak usah khawatir diminta. Acung aja dulu. Mau sedekah. Mana? Siapa yang tabungan? Allah Akbar. Dengerin nih. Saya alhamdulillah sudah punya bank sendiri. Udah ada. Tinggal diumumkan saja. Hari ini berita acaranya sudah diserahkan ke Bank Indonesia. Alhamdulillah. Tenang aja, kita slow but sure ya. Saya barusan membeli salah satu bank di Bali. Di Bali. Jadi caranya cara Sun punya. Daerah dulu diembat. Nanti dari daerah baru kemudian kita berangkat ke pusat kota. Insya Allah. Lagian Bali juga itu kota besar, kota dunia. Saya beli bank di sana. Oke ya teman-teman, ini saya nggak tahu ya dari mana dia bisa berbicara seperti itu, karena saya cari datanya nggak ada tuh dia beli bank di Bali. Yang ada data Dahlan Iskan menyarankan untuk membeli bank Mutiara atau untuk membeli bank Muamalat. Itu data yang saya tahu gitu ya dari internet di sini. Oke teman-teman, itu cuma untuk mengawali bahwasannya sebenarnya video itu masih panjang, masih membahas tentang investasi di hotel ya. Tapi itu akan saya bahas di video lain. Ini cuma mengawali. Ini kira-kira Pak Jaman ini berbohong lagi nggak ya? Oke, kita langsung masuk ke berita ya. Di sini ada berita di Bandung Barat Suara.com. Wow, Rizky Bilar dijodohkan dengan Wirda Mansur. Ustadz Yusuf Mansur sarankan Lesti maafkan suami. Emang kadang-kadang netizen ya bikin kita ketawa ya. Di sini Minggu 09 Oktober 2022. Suara Bandung Barat ID, kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terlebih warganet yang begitu intens memberikan perhatian terhadap rumah tangganya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kabar terakhir, Lesti Bilar tengah melaksanakan umroh beserta keluarganya dan Rizky Bilar telah mendapatkan panggilan untuk BAP oleh penyidik. Namun Rizky tidak memenuhi panggilan polisi, yang datang hanyalah pengacaranya saja. Menyikapi kasus ini, ragam komentar pun berbanjiran laman dunia maya. Tidak terkecuali Ustadz Yusuf Mansur. Nah, di sini tulisannya Ustadz lah. Diketahui Ustadz Yusuf Mansur menyarankan Lesti Kejora untuk memberikan permintaan maaf kepada Rizky Bilar jika suaminya tidak meminta maaf dan berjanji akan jika suaminya itu meminta maaf dan berjanji akan lebih baik. Dari pandangannya kata Yusuf Mansur, semua orang bisa keliru dan bisa mendapat kesempatan jika mau berubah dan meminta maaf. Barangkali bisa bertahan dan berbaikan lagi. Cari yang sempurna dan kan sulit, ucap Yusuf Mansur mengutip dari unggahan
akun Instagram Nyinyir Update Official. Dia lalu menceritakan bahwa banyak suami yang brengsek, tapi istrinya mempertahankan biduk rumah tangganya. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, seorang istri bisa melakukan sholat malam dan berdoa agar suaminya bisa berubah menjadi lebih baik. Atau sebaliknya, seorang suami yang bertahan dengan istri yang kacau dengan cara berdoa dekatkan diri dengan Allah. Sontak saja pendapat dari Yusuf Mansur ini pun menuai kontroversi. Mayoritas warganet tak sepakat dengan pendapat Yusuf Mansur. Di sini tulisannya Yusuf Mansur ya. Alah bacot, ini tanda kutip ya. Alah bacot bener ya, ini orang tua satu. Maaf ya Allah, astagfirullah. Coba Pak Ustadz bisa nggak diem dulu, nggak usah bertingkah, bentar aja, tulis salah satu netizen. Ini ada komentar lagi, gak ada kesempatan kedua untuk berlaku KDRT, apalagi pihak wanita sampai mesti perawatan bahkan operasi, belum lagi luka batin. Betul Pak Ustadz, kesempatan kedua menikah lagi dengan Wirda, mungkin sambung akun lain. Ya benar, layak dapat kesempatan kedua menikah lagi dengan Kak Wirda yang Pak Ustadz timpal akun lainnya. Di tengah bertahan ada dugaan KDRT, Rizky Bilar, Lesti Kejora memutuskan untuk tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media. Oke, sampai di situ dulu ya teman-teman. Karena ini sebenarnya ada videonya ya, teman-teman bisa lihat di videonya komentar Yusuf Mansur seperti apa. Yuk kita lihat. Ini tentang Rizky Bilar ya. Oke, yuk lihat, check it out. Ya kan perceraian itu boleh, cuma dibenci kan begitu. Kalau emang ada alasan yang syar'i, ya itu kan juga hak seorang istri, hak seorang perempuan untuk minta cerai kan. Barangkali pengen nyari kebahagiaan, pengen nyari apa. Tapi ya kalau bisa sih ya memang bertahan dah. Nyari yang perfect kan juga ya siapa juga kan begitu. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa ini banyak pelajaran yang bisa dipetik juga, bahkan oleh Lesti sendiri. Banyak kok di dunia ini yang suaminya pada brengsek yang minta ampun banyak, tapi si istri bertahan, lalu sholat malam, sholat duha, doa. Ini lebih baik malah daripada suami-suami yang lain. Atau sebaliknya gitu, ada seorang suami yang bertahan dengan kelakuan istri yang kacau gitu, tapi dia bertahannya dengan Allah, dengan Tuhan gitu. Dia berdoa sama istri, jadi lebih baik daripada istri-istri yang lain. Sekarang ini kalau saya punya teman, saya nggak tahan sama teman saya itu keluar, ya kan hilang temenan. Kita nggak suka sama orang tua kita keluar, ya nggak punya orang tua. Kita anak kesal sama orang tua terus kita pergi dari rumah, ya nggak punya orang tua. Atau orang tua nggak punya anak jatuhnya gitu kan. Hah? Yang ada kan kita berdamai kan gitu. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita, dengan orang terdekat kita, dan dengan orang luar. Nah, berdamai itu kan juga diajarkan sama Al-Quran kan. Bagaimana sih menghadapi orang yang marah, bagaimana menghadapi orang yang emosi, bagaimana menghadapi orang yang jahat, orang yang buruk. Nah, kita bersabar, kita berdoa, kita berbuat baik sebagai ganti keburukan, malah kita berbuat baik. Insya Allah, mudah-mudahan jadi pasangan malah lebih harmonis daripada sebelumnya, dan Indonesia jadi belajar kan bagus. Umpama Bilar ini belajar, umpama gitu. Ya soal nanti proses hukum kita nggak ikut campur ya. Tapi umpama kata Bilar pengen menjadi suami yang soleh, terus dia minta maaf, dan dia lebih daripada kita di mata Allah, dia bisa lebih baik daripada kita. Iya kan? Iya, kasih kesempatan lagi sama orang juga untuk memperbaiki diri gitu. Saya tuh ngelihat begini nih karena kacamata saya. Kan masalah nih kalau kemudian orang jahat nggak dikasih kesempatan, orang keliru nggak dikasih kesempatan, orang salah nggak dikasih kesempatan. Lagi emang kita juga orang baik apa? Kan belum tentu. Kayak kita nggak punya kejahatannya aja kan gitu. Tapi saat berbicara kesabaran, artinya kan katanya informasinya ini bukan pertama kali, saat artinya sudah yang kedua kali atau berulang kali. Apakah ini salah satu batas dari kesabaran seorang istri, saat sehingga melaporkan dan membuka aib suami gitu, saat? Kesabaran mah emang kagak ada batasnya. Tapi sekali lagi itu kan ada hak. Makanya di Islam itu kan ada yang namanya adil, ada yang namanya ihsan. Adil bagaimana? Ya balas lah. Tapi nggak boleh berlebihan juga, karena adil itu ya misalnya gini, lu ditabok, tabok lagi itu adil. Tapi kalau bisa kita masuk kepada derajat ihsan. Apa derajat ihsan itu? Maafin bos, bikin makanan, kirimin kepada dia gitu. Makanya kan orang yang bersabar hadiahnya Allah kan. Orang yang bersabar tuh hadiahnya adalah dirinya Allah sendiri. Karena emang berat kok. Ente nih
Gue boleh dikatain sekali, gue nggak apa-apa. Terus dikatain 2 kali, gue nggak apa-apa. Oh, ketiga kali gue enggak ya. Ya padahal kata Allah apa? Kalau kamu sanggup yang ketiga, aku datang loh membersamai kamu. Oh, siapa yang sanggup juga? Makanya gede hadiahnya gitu loh. Dan pahala orang yang bersabar kan hanya Allah yang tahu juga. Hanya Allah yang tahu juga pahala kayak apa. Dia sendiri yang balas. Masya Allah. Oke, terakhir ada yang ingin sampaikan untuk pasangan ini? Ya pasangan ini insya Allah malah akan menginspirasi nih ke depannya. Bila kemudian misalnya gitu, Bilar benar-benar sungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Bila terbukti salah, terus dia benar-benar menunjukkan gitu, pengen memperbaiki dirinya, lu menjadi suami yang lembut, suami yang pengasih, suami yang penyayang, suami yang mengemong, dan kemudian dia macam-macam yang kebaikan lah. Nah, apa Indonesia nggak belajar tuh? Hebat nggak? Gitu kan? Ya mudah-mudahan kita doain gitu. Saat dalam kemarahan tadi, misalnya nih dalam kasus ini, apakah itu sejalan dengan talak itu sendiri? Oh enggak berarti marah itu lalu jatuh talak. Talak tuh ada 2 kan, ada yang kinayah, ada yang sorry. Kinayah itu yang bahasa sampir-sampir, pulang sono lo ke mak lo. Nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak. Tapi ada yang bilang enggak, talak itu sorry, harus saya menceraikan kamu. Nah apalagi di hukum positif di Indonesia, ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan begitu. Nah udah belum, kalau belum ya kita berhusnuzon belum terjadi gitu. Masih ada kesempatan memperbaiki diri. Asli loh, di dunia ini banyak banget loh. Banyak banget suami yang pemabok tapi jadi DKM masjid besoknya. Banyak suami yang tadinya ugal-ugalan kemudian jadi pendeta, banyak. Ya benar. Oke, teman-teman, begitu ya kurang lebih pendapat Pak Yusuf Mansur di situ ya. Nah, sebenarnya terlepas daripada itu, ya warganet memang kadang-kadang iseng ya. Mungkin dengan ada berita kan katanya Rizky Bilar itu kehilangan kerugian sampai 400 miliar yang dianggap mungkin banyak orang yang ngambil itu halu gitu. Karena sebelumnya ya dia itu keangkat derajatnya sama Lesti gitu. Nah mungkin sama-sama halu, jadi sama si netizen itu mungkin cocok gitu sama Wirda yang kehaluannya juga cukup tinggi gitu. Ya namanya juga netizen ya kita menerima pendapatnya dengan ya ketawa aja karena juga namanya netizen ya berkomentar itu lebih menyenangkan. Tapi teman-teman, bahwasanya video yang awal tadi yang tentang Yusuf Mansur mengaku punya bank, membeli bank di Bali, itu adalah potongan daripada video yang nantinya akan membuktikan bahwasanya ada keterlibatan Yusuf Mansur dalam tanda kutip itu investasi sebuah hotel ya di Yogyakarta. Oke, itu akan kita bahas nanti karena ya mungkin di sini durasinya nggak cukup panjang, nggak cukup ya kalau terlalu panjang. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.